Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh Arto. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang di hari ini ditutup di harga 800 sama harga penutupannya pada hari Jumat minggu lalu. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya terlihat memang BJTM lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM masih mampu mempertahankan supportnya 800, sempat beberapa kali breakdown tapi dibawa naik lagi dan sering membuat candle rejection. Dan juga BJTM masih bergerak di pola symmetrical triangle-nya ini dan terus bergerak menyempit ya. Ini kalau dilihat ya tariknya sini nih. Nah, atau sini aja yang ambil harga tertingginya, dan ini terlihat juga terus bergerak menyempit ya, tinggal nunggu momentum. Kalau BJTM ini mampu breakout dari 850 harusnya bisa rally minimal menguji all time high-nya lagi di 970. Jadi yang penting confirm breakout 880 arahnya sampai 970. Ini saya pasang juga di sini ada resisten. Nah, ya. Jadi BJTM kemungkinan juga bergerak sideways di range harga 800 sampai 880. Tapi kalau BJTM sekali lagi breakdown dari support trendline symmetrical triangle-nya ini arahnya bisa ke 750 terdekat, bahkan bisa ke 700 lagi. Tapi kalau saya lihat itu kecil kemungkinannya ya. Sepertinya BJTM akan dipertahankan tetap bergerak di area 800. Buruk-buruknya ya paling ke 780 ini aja terus dia bantu lagi. Jadi seperti itu untuk BJTM. Yang punya sahamnya ya tetap hold aja ya, karena dividennya juga besar dan juga sebentar lagi bagi-bagi dividen. Dan terlihat indikator MACD juga mulai melandai walaupun masih membentuk dead cross tapi mulai menyempit. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ya tinggal nunggu momentum. Seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya itu, BJTM ini nanti akan ada saatnya dia satu hari bisa naik yang signifikan ya. Dia akan membuat biasanya candle panjang seperti ini. Ini di bulan Maret, ini di bulan Februari ya, ini di bulan Januari. Nah, di bulan April belum nih dia buat. Apakah minggu ini atau minggu besok? Skenarionya kemungkinan karakternya ya seperti itu. Dia akan membuat candle panjang setiap bulannya dalam satu kali satu bulan. Ya itu karakternya, tapi bisa juga enggak ya, tergantung market makernya mau enggak. Tapi kalau saya lihat ya kemungkinan ada potensi ya. Kalau Bapak Ibu mau coba tes saja, buy jaga aja dalam 2 minggu ke depan, pasang harga jual di 850 atau di 870 atau di 880. Habis beli langsung pasang auto sell profit misalnya di 850 atau 870 atau 880. Buat aja dalam 2 minggu. Lihat kejadian nggak BJTM mampu membuat candle body panjang seperti ini ya. Seperti itu, tinggal nunggu. Yang penting sabar. Kecil kemungkinan kalau BJTM sampai breakdown lebih dari 775 ya, mentok-mentok 775 itu pun paling membuat shadow kemudian dia ditarik naik lagi ke atas. Seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,67% ke harga 1480. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BJBR malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR seperti yang saya bilang, kalau BJBR gagal breakout 1600 potensi arah ke bawah lagi menguji supportnya di 1460 dan sangat potensi besar BJBR tetap akan mempertahankan support sideways-nya ini di 1460 karena BJBR 2 hari turun dengan volume kecil walaupun indikator MACD sudah membentuk dead cross dan garis biru mengarah ke bawah. Apakah ada potensi BJBR breakdown? Tentu
itu ada, cuman kalau sampai breakdown ya bisa ke 1.300. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau ya cut loss saja, misalnya kalau dia jebol supportnya misal cut loss di 1.400 atau di 1.380, karena kalau BJBR tetap mempertahankan supportnya 1.460 dalam waktu dekat 1-2 minggu ke depan, gap dividennya ini kemungkinan besar akan ditutup. Kalau the upside-nya dari harga sekarang, potensi masih peluang 8%. Tapi itu analisa saya ya. Bisa aja salah, ya sesuaikan dengan profil resiko, strategi, dan trading plan masing-masing. Tapi kalau saya lihat ya memang seperti itu. BJBR ya sudah kejadian. Kemarin diantam, terus kalau nggak salah di UNTR, dan sekarang di BJBR. Di range sideway-nya harusnya gap itu ditutup dalam waktu dekat. Seperti itu untuk BJBR. BJBR masih sideway, semoga nggak breakdown ya dari 1.470 supportnya ini. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BRIS yang hari ini naiknya cukup signifikan 5,57% ke harga 2.460. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS setelah 4 hari sideway di range sempit akhirnya breakout dari resisten minor yang terbentuk dari 14 April di 2.340. Ini resisten minor ya, walaupun ada resistennya lagi di 2.450, dan ini breakout dengan volume. Indikator MACD juga mengarah ke atas, garis biru membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Harusnya BRIS bisa lanjut terdekat menguji 2.600-nya ini dan dynamic resisten MA60 di 2.660. Jadi ke situ arah terdekat BRIS. Kalau gagal breakout, BRIS akan ke bawah lagi ke area 2.400 sampai 2.240. Yang beli kemarin dekat-dekat support sekarang sudah profit 5%, ya jaga profitnya. Kalau besok ternyata BRIS kembali koreksi, ya mending take profit atau disesuaikan aja lah. Kalaupun mau hot berharap ada pantulan ya boleh-boleh aja, karena yang tahu strategi trading plan dan profil risiko masing-masing itu diri sendiri ya. Kadang ngikutin orang nggak sesuai dengan profil risiko jadi psikologi terganggu ya. Tetap sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Seperti itu untuk BRIS. Potensi besar kalau mampu lanjut naik ya bisa ke 3.000 lagi, tapi terdekatnya 2.670 harus di breakout. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang hari ini ditutup di harga sama harga penutupannya pada hari Jumat 1.005. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro masih bergerak sideways. Kalaupun yang mau sabar, mau beli Agro, yang ini boleh karena Agro di area support. Yang penting buat trading plan, misalnya jebol support 3%-nya, saya akan cut loss ya, boleh seperti itu. Karena target Agro kalau mampu rebound ya bisa sampai 1.100 sampai 1.150. Jadi potensinya sampai 13%. Nah, risk rewardnya kecil. Nih, lossnya 6%, profitnya sekitar 13%. Jadi 1:2-nya ya. Cut loss saja kalau turun dari 940 dan target profitnya 1150. Tapi ke situ ada prosesnya, mungkin nggak dalam waktu dekat ya. Bisa aja 2-3 hari dia naik turun, hari keempat naik dikit, turun lagi. Ya bisa 1-2 minggu lah sampai ke atas 1150. Yang penting sabar. Kalaupun 2 minggu dapat 14% itu sangat besar ya. Jangan mikirin harus profit 1 hari 3 atau 10%, 2 hari dapat 15%, ya susah kalau nyari saham-saham seperti itu. Ya mungkin ada, cuman nggak bisa setiap waktu, setiap saat ataupun setiap hari dapatnya ya. Kalaupun dapat 3% ya syukurin, yang penting profit dan bisa kalau dihitung win rate-nya dalam 1 bulan itu lebih besar, jadi bisa profit dalam 1 bulan ya. Seperti itu aja untuk Agro. Potensi bisa rebound, cuman harus sabar. Kalau Agro
Arto masih bergerak sideways di range sempitnya ini ya. Ini range sempit, supportnya 975, resistennya ya dekat nih 1015. Seperti itu untuk agro. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBKP yang hari ini ditutup naik tipis 0,4% ke harga 490. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP di area di bawah supportnya 500. Ya, apakah ini rebound biasa aja, tapi besoknya lanjut turun? Bisa aja karena terlihat volume belum mendukung, sangat tipis. Indikator MACD juga masih menyempit dan bahkan ini garis biru mengarahnya ke bawah. Kalau besok BBKP koreksi, ini akan membentuk dead cross, garis biru akan memotong ke bawah garis merah dan bar chart di bawah 0 akan terbentuk. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang BBKP? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 460 ya boleh-boleh aja, ini cukup dalam di 455 sekitar 7% dan rewardnya tipis saja nih 500 karena resisten terdekatnya 500. Kalau Bapak Ibu tarik ke atas ya memang lebih besar, cuman ada prosesnya. Kalau dia gagal breakout 500 ya arahnya ke bawah. Jadi ya buang-buang waktu lah. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau seperti itu ya boleh-boleh aja. Kalau saya akan nawar dulu di bawah atau nunggu dia confirm breakout 500 baru saya buy. Arah selanjutnya bagus kalau BBKP ini confirm breakout ya ke 550 bahkan ke 600 ya. Jadi seperti itu aja untuk BBKP. Sudah membentuk nih higher low baru. Nih high pertamanya, nih higher low-nya ya ini masih bergerak sempit ya, gambarannya juga belum bagus nih. Nih kalau ditarik dari sini juga masih di dalam pola ya bisa dikatakan symmetrical triangle-nya ya. Harusnya BBKP bisa sampai turun ke 470 sampai 460 ini. Uji ini kan terlihat juga dia mulai menyempit dan low-nya yang penting BBKP nggak breakdown dari 460-nya ini. Kalau breakdown ya potensi arah bisa sampai 365 ya. Seperti itu aja untuk BBKP, mending wait and see aja dulu, sabar. Kalaupun mau skenario seperti ini cut loss-nya di bawah 460 ya boleh. Sesuaikan dengan strategi dan trading plan masing-masing. Seperti itu untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang hari ini ditutup di harga 1085 sama harga penutupannya pada hari Jumat. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA diakumulasi oleh MG akumulasi di harga 1080 ya, beda tipis lah, cukup lumayan nih MG akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA ini kalau dilihat ya 1080 tetap selalu dipertahankan oleh BNGA. 3 kali BNGA membuat candle rejection dan volume meningkat walaupun belum signifikan. Kalau dilihat nih tadi MG akumulasi di harga 1080 dan belum tentu juga besok dia jual ya, dan bisa juga dia jualnya di broker yang lain. Jadi perlu hati-hati. Tapi BNGA ada potensi rebound untuk besok ya. Bagusnya kalau BNGA besok bisa tutup di atas harga 1110. Kalau besok tutup di harga 1110, potensi besar BNGA mengarah ke resistennya 1160 sampai 1180 ini. Jadi ke arah atas ini. Dan juga kalau besok candle hijau ya seperti saya bilang tadi tutup minimal di 1110, ini bisa confirm breakout dari resistennya 1080 dan akan menjadi support 1080. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 1060 ya boleh-boleh aja, coba aja spekulasi buy di harga 1085 dan target profit terdekat 1125. Kalau itu mampu dilewati ya ke 1160 ya. Seperti itu. Kalau dilihat indikator MACD juga membentuk golden cross, arahnya ke atas. Volume ya masih belum signifikan, tinggal besok. Kalau besok volumenya meningkat, BNGA harusnya potensi besar minggu ini bisa sampai 1160. Kalau ditarik upside-nya ya lumayan lah di 6-7% ya. Seperti itu aja untuk BNGA. Peluang bagus juga BNGA kembali ke atas 1080. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup terkoreksi 1,1%
ke harga 11.075. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net buy tapi di ratusan ribu aja. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, Arto sudah di area pucuk, perlu hati-hati karena range sideways Arto ini supportnya 9.600, resistannya 11.600. Kalau saya dengan Arto dengan kondisi volume seperti ini, walaupun indikator MACD membentuk cross, saya akan wait and see. Kalaupun mau beli ya harus cut loss mepet karena Arto ini kalau ke bawah sangat dalam. Kalaupun cut loss bisa cut loss di 4% di 10.600 ya boleh-boleh aja cut loss kalau turun dari 10.600. Dan target profit terdekat 11.600. Ya hampir-hampir sama lah, profitnya 4%. Seperti itu aja untuk Arto di area pucuk. Kalau yang punya dari daerah bawah pasang trailing stop aja, jagain profit daripada dibawa ke bawah dulu ya rugi waktu kalau nggak take profit ya. Potensi mantul ya ada potensi. Nah kalau dia breakdown tambah lagi yang belum TP rugi waktu malah jadi loss ya. Tapi sesuaikan dengan strategi masing-masing. Saya hanya menyarankan kalaupun nggak sesuai ya bisa diubah atau dimodifikasi. Trading plan saya juga nggak harus sama, sesuaikan dengan yang Bapak Ibu biasa lakukan membuat trading plan ya. Seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader, free konsultasi portofolio, dan juga saya buatkan trading plan-nya dan juga pilihkan saham-saham yang berpotensi. Bapak Ibu tinggal ikutin. Kalau tertarik dan mau info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan terus cuan.